it low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Efeknya aku balas betul. Bercanda. Kenapa kamu yang kuasai bumi kah? Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei, namamu siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu, namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bu Nisa Aulia, MPD, sebagai dosen pengampu ilmu pengetahuan sosial dan teman-teman yang kami sayangi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dasar terkait pendekatan ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Asna Wulandari dengan NIM 2042200095 dan rekan saya Nada Safitri dengan NIM 204220107. Dan saya Nur Aziza Brodi dengan NIM 204220194. Dan saya adalah Awajeni dengan NIM 204220099. dan saya Alia Jumatri Serha dengan NIM 204220221. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan mengenai jenis-jenis pendekatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai karakter pendekatan, yaitu ada secara umum, general, teoritis, asumsi, dan cara pandang. Sedangkan pendekatan itu sendiri merupakan asumsi dan cara pandang dalam proses pembelajaran yang meliputi belajar mengajar, evaluasi, dan interaksi. Pendekatan pembelajaran dalam SD ataupun MI membahas mengenai interaksi antara guru dan murid, proses pembelajaran antara guru dan murid, peran guru dan murid dalam proses pembelajaran. Dan langsung saja ke dalam inti pembahasan yang mengenai jenis-jenis pendekatan. 1. Pendekatan ekspositori. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat menangkap dan mengingat informasi yang telah dijelaskan oleh guru. Yang dimaksud, siswa harus dapat menyimpan pemahaman yang telah diberikan oleh guru di dalam memori pikiran dia. Baiklah, pendekatan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu pendekatan inquiry. Jadi pendekatan ini merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah, di mana siswa sebagai subjek belajar. Langkah-langkah inquiry pada pembelajaran IPS adalah merumuskan masalah, membuat hipotesis. Yang ketiga yaitu pendekatan interaksi sosial. Pendekatan ini merupakan terbentuknya hubungan antara individu atau siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Jadi di sini saling berhubungan antara siswa dan yang lainnya. Pendekatan interaksi sosial hampir memiliki persamaan dengan pendekatan inquiry. Yang ketiga adalah pendekatan tingkah laku atau behavioral. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Pendekatan ini menekankan pada perubahan tingkah laku yang spesifik, yaitu perilaku yang berlawanan dengan lingkungan siswa itu sendiri. Pendekatan behavioral ini berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseling ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberi konsekuensi untuk mencegah konseling agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Nah, selanjutnya itu pendekatan konstruktivisme. Nah, pendekatan konstruktivisme ini adalah suatu cara pembelajaran yang menekankan pada terbangunnya pemahaman dan pengetahuan siswa, baik itu secara aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri. Nah, dalam pendekatan ini, siswa dianggap sebagai pusat dalam proses pembelajaran dan harus membangun pengetahuannya sendiri sesuai dengan pengalamannya. Nah, ciri-ciri dari pembelajaran konstruktivisme ini, yang pertama itu siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, proses pembelajaran ini lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Nah, yang ketiga, siswa membangun sendiri pengetahuannya.
pendekatan konstruktivisme ini dapat membuat siswa lebih aktif dibandingkan dengan metode ceramah. Nah, konstruktivisme ini dalam pendidikan diharapkan siswa memiliki kebebasan berpikir yang bersifat efektif. Artinya ini, siswa dapat memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuannya dapat tercapai. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan konseptual teaching and learning. Pendekatan konseptual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan lingkungan nyata yang ada di sekitar rumah kita, di sekolah, atau dari diri kita sendiri. Nah, salah satu contohnya yaitu yang ada di sekitar rumah seperti contohnya ayam. Itu tuh memang nyata akan adanya di lingkungan kita. Otomatis kita memang melihat apa yang ada di lingkungan kita tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan lingkungan sekitar atau lingkungan yang nyata. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator saya persilahkan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai jenis-jenis pendekatan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat kepada teman-teman semua. Yang baik diambil walaupun buruk ya dibuang. Itulah penjelasan mengenai jenis-jenis pendekatan yang telah dijabarkan oleh teman-teman saya. Semoga dari video ini kita dapat belajar mengenai jenis-jenis pendekatan, dapat memahami serta dapat melakukan ataupun mengimplementasikan ke dalam dunia nyata. Baiklah, itulah penjelasan mengenai jenis-jenis pendekatan yang sudah dijabarkan oleh teman-teman saya. Sekiranya ada salah kami mohon maaf, dan semoga pembelajaran yang sudah kami jelaskan dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga bermanfaat. Eits, tar dulu, masih ada. Antara guru dan murid ada 3. Antara guru dan murid, antara guru dan murid, dan Benar-benar gini-gini. ulang. Halo semuanya. Ini guys pula. Salam. Udah lah. Jedak jeduk dulu gak sih? Some crazy, come on girl, I want you to be baby, you don't rock in the